Ya, kita ke sesi Q&A. Jadi ini sebenarnya kita udah ngobrol panjang lebar tadi. Jadi ketika ada yang sudah kita bahas, nggak akan dijawab ya. Jadi maksudnya ditunggu aja, dipantau. Oke, jadi aku tadi sudah ngebuat story di Instagram sama di Facebook. Kita tanya dulu, baca live nggak? Ini offline. Oke, lanjut. Om, gimana kalau substrat pakai self liner non adhesif? Amankah? Karena lihat grup luar rata-rata pakai gitu. Soleva Om, apa sih namanya? Nih contohnya Om. Iya, tahu ya. Aman nggak? Aman naik. Lu siapa yang tanya? Oh, pertanyaan dari Paulus Agustinus. Ya. Aman kan? Cuman kalau bisa bau karetnya dihilangkan dulu. Caranya? Jemur. Oke, simpelnya kayak gitu ya. Bisa dijemur. Tapi membersihkan kotorannya relatif lebih susah. Ya. Sebenarnya, dibilang aman sih aman aja. Cuma maksudnya untuk kita mencari praktisnya kurang praktis ya. Bersihkannya kurang enak. Ya, bersihkannya. Jadi harus kosong. Atau enggak yang sebenarnya kalau punya shower yang kencang sih bisa ya. Jet spray. Iya, jet spray. Bisa. Itu kalau misalnya mau recycle. Oke, terus dari Muhammad Ijudin, ya. Admin andalan. Genpool in atau outbreed, posture makin maraknya hidden head. Sudah dibahas tadi untuk Gus Judin dari Gresik. Sudah dibahas. Hidden gen bagi saya itu tadi ya kurang beretika, paling enggak kalau tidak tahu sebutkan tidak tahu. Tapi possibility yang paling utama adalah albino itu disebutkan. Salah nggak bawa kaca? Paling nggak disebutkan. Apa ini maksud F0, F1, F2? Sudah dijelaskan. Itu pertanyaan dari siapa gitu loh, Di? Pertanyaan dari Wahyu Bara Satria. Oh, sudah dibantu jawab. Oh, banyak nih ya bantu jawab nih. Ada Deriski sudah bantu jawab. Muhammad Ijudin sudah bantu jawab. Di video kita juga sudah ada itu. Ya intinya ini sudah kita bahas. Oke, jadi ini setelah ini akan saya delete postingannya Om, biar orang penasaran. Atau dosa ya? Ya, enggak apa-apa, biarin aja lah. Biarin aja ya. Tapi tone of commenting kali ya, nanti nambah terus kan. Daripada nambah terus. Penyebab gecko gagal shading terus-menerus meskipun kelembapan sudah diperhatikan. Ini pertanyaan dari Sidik Fadli. Dan lebih sering shading dibanding yang shading normal. Genetik. Kenapa ya? Apakah kurang kalsium? Sempat punya beberapa kali yang keadaan seperti ini. Kondisi sehat dan makan lancar. Ya itu tadi. Stark shade yang saya sebutkan di video sebelumnya. Gagal shading pun itu diturunkan. Jadi misalkan kita sudah perhatikan variabel-variabel itu tadi sudah kita penuhin. Kalau masih sering gagal shading, tidak bakal saya produksi. Karena itu pasti nurun di anaknya. Berarti itu genetik ya? Ada kemungkinan genetik. Ada kemungkinan genetik. Tapi kan kita nggak tahu environment-nya gimana. Makannya apa, gitu-gitu kan ya, Mas? Ada kemungkinan genetik. Dari Veva Ardika Firdaus, bahas Afgan. Sudah barusan. Nanti tunggu tukang editornya ini tambah kurus lo, kasihan lo tiap malam kerja setoran ini. Terus sudah 6-7 dari Bung Brewok, Said Reza Haris Al-Kasfi. Aslinya itu bin Yahya itu. Pokoknya itulah ya. Apa pertanyaannya? Sudah 6-7 jam Gatlot karena kebanyakan jadi nggak habis. Kenapa? Ya kenapa ya? Kamu kebanyakan ngasihnya. Iya, berarti kebanyakan. Oh ini Om, ada lanjutannya. Jadi butiran halus Gatlot masih lengket di badan jangkrik. Apakah ada pengaruh nggak baik untuk pencernaan gecko? Nggak ada masalah sih. Kan toh cuman butiran-butiran kecil, butiran-butiran debu. Apakah harus dibersihkan dulu atau direndamkan di bathtub dulu? Atau jangan kebanyakan Gatlotnya Om? Lebih baik Gatlot jangan banyak-banyak. Memang lebih baik mandiin satu-satu. Pakaikan ibu, jangan lupa ya. Satu-satu. Bung Said pertanyaan. Satu-satu pakaikan ibu. Awas kalau nggak pakaikan ibu. Yo, rekam video ya, share. Untuk pertanyaan Mor kita nggak jawab ya. Apa misalkan? Saya Tangerine
Damnya SHTCT. Apakah morpnya SHTCT atau hypotengerin? Waduh Mas, belajar genetik lagi aja Mas. Nah, bukannya kita nggak mau sharing, jadi kita mengutamakan yang lebih... Gini Mas, pahami dulu apa arti kata tangerine, apa arti kata hypo. Itu jawaban saya. Ya. Supaya nggak bingung kayak gitu. Oke, itu tadi dari Gatot Purnomo. Lanjut dari Daniel Leonard. Kejenuhan genetik pada leopard gecko. Terus ditambahin lagi sama Argo ganda gumilar. Genetik jenuh pasti cacat. Sudah tadi dijawab. Tunggu videonya. Ini loh, tuang editnya ini loh. Duh, telinganya sampai lubang dua-duanya. Hidungnya lubang juga. Duh, gede kayak jambu. Bisa nggak breeder lokal ngeluarin morp yang... Dari Ari Haryadi. Bisa nggak breeder lokal ngeluarin morp yang diakui? Kalau bisa gimana caranya? Bisa, tapi ya mau mengorbankan waktu apa enggak? Ya, prosesnya panjang. Ini ya, kita udah ngebahas panjang lebar. Ini genetik pool, ditunggu aja biar makin penasaran loh. Waduh, ini dari Prova Reptil ya. Ini pertanyaannya cukup banyak. Ya. Coba dong pengen tahu pencernaan gecko. Pada sayap dan kaki jangkrik mengandung kitin atau citin, entah bisa gimana yang tinggi. Kenapa citin atau citin ini bermasalah atau kurang baik untuk pencernaan gecko atau tidak bisa dicerna? Ya itu tadi karena terlalu keras. Sekarang gini gampangannya makan tanah lempung bisa, tapi bisa mencerna secara sempurna apa enggak? Itu kan lain hal. Tadi sudah kita bahas. Detailnya tunggu. Tadi sudah dibahas jangkrik bersayap. Ya, terus nomor 2. Terus D3 buat gecko. D3 ini yang saya tahu membantu penyerapan kalsium. Nah, sebenarnya untuk hewan yang butuh matahari atau tidak butuh matahari. Jadi maksudnya vitamin D3 ini sebenarnya dibutuhkan oleh hewan yang tidak kena matahari enggak? Karena kan pada dasarnya untuk mencerna D3 diperlukan cahaya matahari. Mungkin maksudnya gitu kali ya Om ya. Makanya itu di kalsinut itu ada kandungannya D3, itu pun tidak banyak. Supaya bisa multi manfaat, bisa masuk di berbagai sektor. Jadi sebenarnya kalau bikin sampai keracunan, iya kalau D3-nya tinggi. Lah D3 itu kasarannya kalau tidak dipakai, diakumulasi atau dibuang. Tapi kalau kandungannya terlalu tinggi, ya bakal keracunan. Jadi ada kandungan yang pas dari D3 itu untuk menutup suatu sektor. Iya, makanya kan sektor apa Om? Apakah rahasia atau... Enggak ada rahasia. Ya, bisa disebutkan enggak kira-kira apa sih manfaat D3 yang ada di kalsinut? Manfaatnya? Ya. Untuk hewan-hewan yang panasan. Kalsinut kan bukan dipakai hanya untuk gecko. Jadi misalkan burung, lebat, kura, iguana. Pokoknya dijemur-jemur lah ya. Iya, bird dragon. Jadi D3 itu sebenarnya enggak usah dijadikan polemik karena sebenarnya ekses pun selama masih di kadar aman, ekses itu berlebihan pun bakal dikeluarkan dari kotorannya. Jadi kalau minus D3 pun saya jadi kurang pede untuk bisa dipakai di hewan lainnya. Tapi overall kalsinut sudah kita pakai lebih dari 10 tahun. Gecko saya tidak ada satupun yang mengalami masalah keracunan D3. Jadi D3 pun berlebihan bakal dibuang. Udah pakai kacamata. Ya lanjut Om, jelaskan Om. D3. Ya sudah itu, ekses pun bakal dibuang. Berlebihan pun bakal dibuang. Jadi yang bikin sayang itu hanya nanti dibuangnya aja. Tapi sampai keracunan tidak setinggi itulah. Di produk-produk lain pun apakah mereka berani melabelkan D3-nya prosentasenya berapa persen atau berapa miligram? Kan belum tentu. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga masih dari Prof. Reptil. Untuk masalah pencernaan, banyak yang menyebar statement yang menurut saya ngawur ya dipetik. Masalah pencernaan disarankan menggunakan Scott Emulsion dan juga Yakult. Bisa tolong dibantu menjelaskan kalau tidak cocok karena apa dan kalau ternyata cocok karena apa. Terus terang agak gregetan karena orang-orang yang sok-sokan kasih saran sendiri nggak bisa menjelaskan dengan baik. Lah harusnya itu tanya ke yang memberikan saran, Mas Prova. Tapi karena jenengan sampean tanya ke kami, ya kami bantu sebisa kita. Walaupun tidak nutut ya untuk saya, logik saya,
orang sakit perut, misalkan akibat disentri, tapi minum minyak ikan. Sepertinya saya harus belajar banyak ke beliau. Apa hubungannya? Kalau minyak kelapa masih mungkin, karena minyak kelapa sama minyak zaitun mengandung sifat antibakteri. Tapi minyak ikan, Scott emulsion, cod liver oil. Oh, membantu menjaga nafsu makannya. Oke, itu berarti masih masuk akal. Terus penggunaan Yakult. Yakult itu kandungannya adalah lactobacillus casei shirota strain. Di Vigo pun ya mengandung lactobacillus casei. Tapi yang saya rasakan zaman dulu kalau hanya menggunakan lactobacillus casei, saya ngomong strainnya kan macam-macam produk, nggak hanya Yakult ya. Yang jelas lactobacillus casei atau lactobacillus bulgaricus saja kurang optimal. Karena itu saya tambahkan beberapa mikroba lainnya supaya lebih optimal. Tapi khusus untuk itu sakit pencernaan, kalau memang dia karena terlalu basah pencernaannya, di video sebelumnya sudah kita bahas, pakai probiotik aja memang sebenarnya sudah cukup tanpa perlu adanya minyak ikan. Dan sebenarnya minyak ikan itu tidak mempengaruhi secara signifikan untuk nafsu makan Giko. Sudah saya coba selama 4 tahun. Dan lagi pula kalau misalnya beraknya itu baunya ndak karu-karuan. Jadi saya bukan pakai Scott emulsion, tapi pakai minyak ikan. Jadi kita amis ya. Jangan pakai derivatnya, tapi pakai bahan derivat itu produk turunan. Tapi pakai bukan produk turunan, tapi pakai produk utamanya, minyak ikannya kita pakai. Tunghai fish oil waktu itu pakainya kalau tidak salah. Itu seperti itu tidak berpengaruh. Yang bentuknya kapsul-kapsul itu loh. Ya, kapsul panjang. Yang jelas kotorannya itu jadi lebih berbau, lebih gopok. Lebih gopok itu rentan muntah yang saya rasakan. Tapi enggak tahu kalau memang itu bisa berhasil sembuh pakai Scott emulsion, berarti bukan sakit pencernaan sebenarnya. Cuman pencernaannya ada bermasalah karena environmentnya mungkin yang kurang pas. Di Scott emulsion itu ada kan. Anakku aja nggak pernah pakai Scott emulsion soalnya. Aku dulu minum, Om. Itu kandungannya apa sih? Enak, telek. Bukan, maksudnya itu ada vitaminnya. Wah, ya macam-macam. Scott emulsion tuh ada yang original, terus ada yang dengan vitamin ini. Ya mungkin karena sebenarnya kita membahas pengaruh vitaminnya itu. Bisa mungkin. jadi. Iya. Untuk suplementasi badannya supaya lebih fit, lebih cepat pulih. Kalau Yakult ada ininya, ada glukosanya nggak, Om? Ya, aku nggak tahu. Semua kalau glukose itu tidak ada masalah, cuman over pun ya bakal jadi masalah, diabetes gikunya nanti. Tapi yang jelas kalau segala bentuk yogurt itu probiotik merupakan supporting untuk flora pencernaan. Jadi fine-fine aja. Tapi kalau orang sotoy itu buat ngobati sakit pencernaan yang dimana akibat infeksi bakteri ataupun cacingan. Yang dibilang kripto akhirnya. Iya. Ya. Sabar, Om. Ya, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, Mas Profa, sampean aja gregetan. Apalagi saya yang benar-benar mikirnya pakai otak sama dengkul, sama tungkak, sama sikut, apa nggak lebih gregetan? Iya, sebenarnya kita gregetan sih. Cuma kalau misalnya sebatas orang mau explore, silahkan. Silahkan bebas. Tapi jangan membuat suatu kesimpulan yang disebarluaskan kalau belum melakukan validasi percobaan. Ya. Validasi percobaan sudah disebutkan di video tadi sudah. Ya. Tunggu lagi, sabar. Oke, lanjut ya. Rizky, Profile Reps. Kayaknya beberapa pertanyaan sudah pernah dibahas sama Om Arya di YouTube-nya Om Andi, Om. Kamu nggak nonton berarti? Ya bener juga sih. Iya. Oh, ngunu kan. Nah, lanjut. Profile Reptil, siapa sih nama aslinya? Waduh. Profile, sepertinya Anda harus memperkenalkan kepada Andi Hartono. Kalau saya jarang sosmedan sekarang karena sama-sama. Sekarang aku sempat vakum juga, Om. Oh, sosmed vakum. Messenger aku delete juga, jadi sampai sempat di chat kan sama Bung Oscar juga setahun, kayaknya mau setahun ya. Soalnya saya lagi bersemangat untuk memproduksi anak. Enggak sih, lagi banyak riset kerjaan di kebun untuk kultur jaringan.
Oke, yang dari Facebook kayaknya kurang lebih itu. Aduh, apa lagi nih? Kita ada PM nggak ya, chat dulu. Oh, nggak ada. Berarti yang dari Facebook sekian ya, nggak terlalu banyak. Alhamdulillah. Jadi Facebook rupanya mungkin sudah mulai jarang ya, banyak pindah ke IG ya.